Walaupun tentu saja kita nggak menginginkan bencana terjadi, walaupun kita pastinya ikut prihatin atas banjir yang melanda Jakarta dan kota-kota di sekitarnya, tapi bisa jadi buat Mas Pram, buat Mas Pramono Anung, buat Bang Dul, dan juga buat warga Jakarta sendiri, banjir yang datang dan menjadi ujian di awal masa-masa kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul ini bakal membawa dampak yang baik. Dia bakal memberi pelajaran yang dibutuhkan. Dia bakal membawa berkah tersendiri buat masa depan Jakarta. Baru menjabat beberapa hari, Mas Pram dan Bang Dul langsung mendapatkan kesempatan buat melihat kondisi banjir di lapangan. Mereka bisa melihat kondisi masyarakat yang terkena banjir, bisa mengukur kesiapsiagaan para aparat dan petugas di lapangan, dan mereka bisa meraba-raba kekurangan-kekurangan serta solusi dan terobosan yang dibutuhkan. Tapi tentu saja ada saja kelompok yang nyinyir. Ada kelompok yang belum sadar, yang membandingkan secara serampangan 3 foto ketika banjir, yakni ketika Mas Pram melakukan pemantauan menggunakan helikopter, ketika Bang Dul menerobos banjir sepaha menggunakan perahu karet, dan ketika Wakil Presiden Gibran datang waktu banjir sudah surut dengan berjalan kaki. Mereka mau mendiskreditkan Mas Pram dan Bang Dul, membandingkan dengan Gibran yang dinarasikan sebagai pemimpin yang lebih merakyat, karena memilih berjalan kaki. Ada-ada aja ya. Orang-orang yang belum sadar itu rupanya menganggap kita bodoh dan bisa ditipu daya sama foto-foto yang kita semua tahu cerita sesungguhnya di balik semua itu. Tapi yang penting buat kita, yang patut kita syukuri, ini nih yang penting buat kita syukuri. Dari gorengan 3 foto tersebut, kita bersyukur bahwa Mas Pram adalah pemimpin yang matang dan pemimpin yang fokus bekerja. Insinyur ini fokus berusaha memahami masalah, memahami persoalan, dan mencari solusi. Mas Pram bukan pemimpin yang mementingkan pencitraan dengan tampil di foto-foto dramatis dan penuh haru biru. Dia bukanlah seorang pemimpin yang mengejar popularitas sebagai modal buat bertarung di ajang Pilpres dan Pilkada tahun 2029 nanti. Sehingga harus mencitrakan diri merakyat dan peduli sejak sekarang. Mas Pram bukan pemimpin yang seperti itu. Kita mestinya ingat kata-kata Mas Pram. Dia cuma mau jadi gubernur Jakarta 1 periode saja. Dan Mas Pram juga siap buat jadi gubernur yang nggak populer. Pencitraan nggak penting buat Mas Pram. Tujuan dia cuma satu, yakni membereskan masalah-masalah Jakarta dan mengangkat derajat hidup rakyat miskin. Mengangkat derajat hidup uang cilik di Jakarta. Mas Pram sadar, kadangkala dalam membereskan masalah Jakarta, dia harus siap buat mengambil keputusan dan kebijakan yang nggak populer. Sebagai politisi senior, dia juga sadar bahwa keputusan dan kebijakannya bisa saja memicu serangan-serangan terhadap dirinya dari kelompok-kelompok yang kepentingannya terganggu. Makanya Mas Pram sudah siap jadi gubernur yang nggak populer demi memajukan Jakarta dan mensejahterakan rakyat Jakarta. Pencitraan nggak penting buat Mas Pram. Pencitraan buat mempersiapkan diri menuju ajang pemilihan di tahun 2029 nggak penting buat Mas Pram. Pastinya Mas Pram dan kita semua masih ingat sama kejadian-kejadian dan kondisi yang membawa tokoh senior PDI Perjuangan ini jadi calon gubernur yang diusung partainya dan dipasangkan dengan Bang Dul Rano Karno. Kita semua tahu Mas Pram nggak mempersiapkan diri dan nggak punya ambisi buat jadi gubernur Jakarta. Adalah naluri politik dan keputusan tajam Ibu Mega yang membuat dia jadi calon gubernur. Ibu Mega sangat kenal Mas Pram dan yakin dia bisa melaksanakan tugas dari partai ini. Walaupun di survei-survei angka elektabilitas Mas Pram awalnya cuma 0,01%, tapi Ibu Mega percaya sama kemampuan dan kematangan politik Mas Pram. Dan ternyata keputusan Ibu Mega ini memang benar-benar tajam. Nggak bisa dihadang sama politisi kawakan sekelas Pak Jokowi dan Pak Prabowo sekalipun. Jakarta pun jatuh ke tangan duet PDIP, Mas Pram dan Bang Dul. Makanya
Makanya nih, dengan pemahaman ini mestinya kita sadar kenapa Mas Pram memilih fokus bekerja dan mencari solusi buat warga Jakarta dibanding melakukan pencitraan buat tahun politik 2029. Mas Pram dan kita semua tahu, kita semua paham soal siapa-siapa yang bakal maju di Pilpres dan Pilkada tahun 2029. Itu bakal ditentukan dan diputuskan oleh Ibu Mega. Makanya, balik lagi nih ke soal penanganan banjir. Kita mestinya paham mengapa Mas Pram memilih naik helikopter buat melihat titik-titik mana saja yang rawan terjadi genangan. Ini penting buat mendapat gambaran yang luas dari permasalahan yang ada di lapangan. Ini penting supaya solusi yang nanti bakal diambil dan dijalankan benar-benar tepat sasaran. Yang dilupakan oleh para kaum yang belum tersadarkan itu, mereka yang masih mengagung-agungkan pencitraan itu, mereka nggak paham kalau apa yang dilakukan oleh Mas Pram justru sangat strategis. Ini sangat krusial supaya para korban banjir nggak mengalami musibah yang sama di tahun-tahun mendatang. Pemantauan dan pemahaman masalah yang dilakukan oleh Mas Pram justru bakal menyelamatkan para korban banjir di masa mendatang. Jadi gimana nih? Sekarang kalian sudah paham kan kenapa Mas Pram nggak memanfaatkan banjir buat pencitraan? Kalian sekarang paham kan kenapa Mas Pram nggak memanfaatkan penderitaan para korban banjir buat pencitraan menuju Pilpres dan Pilkada tahun 2029? Kalau ada politisi yang masih mau mengibuli rakyat dengan pencitraan, dengan kepura-puraan, ya silakan saja. Kalau Mas Wapres mau memanfaatkan para korban banjir buat foto-foto dan pencitraan, ya silakan saja. Kalau kemudian Presiden Prabowo merasa harus melakukan hal serupa supaya terkesan merakyat dan peduli rakyat, ya silakan saja. Nggak ada yang melarang dan nggak ada yang keberatan. Tapi yang pasti nih buat kami sih ya, upaya-upaya pencitraan seperti itu yang nggak membawa solusi, itu sudah nggak menarik lagi. Cukuplah kami dibodohi satu kali saja sama pencitraan Pak Jokowi. Sekarang kami mau lihat pemimpin yang benar-benar kerja buat rakyat. Kami mau melihat pemimpin cerdas yang bisa mengeksekusi solusi cerdas buat rakyat. Makanya nih, kami bersyukur, kami sangat bersyukur Mas Pram dan Bang Dul nggak termakan dan nggak terpukau buat melakukan gimmick-gimmick pencitraan seperti di zaman Pak Jokowi dulu. Rakyat Indonesia toh sudah semakin cerdas. Rakyat Indonesia sudah belajar di era Pak Jokowi yang penuh kepura-puraan dan tipu-tipu itu.